Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begini nggak pakai teks tuh jadi kayak kampanye gitu ya. Kayak manggung ya. Kayak manggung gitu. Yang saya hormati Ketua Umum IDI, Hidayatullah, sahabat Pak Ma, baru ini lagi ketemu. Ini ketemu juga di medsos gitu. Mas Yos, sudah hadir, ada juga Bang Itu Sepulungan, saya kaget hadir juga. Senior di Teater Koma, saudara dan juga penata mantu. Dan tentunya yang saya muliakan bapak-bapak guru, ibu guru dari seluruh perwakilan Indonesia yang hadir di sini. Terima kasih sudah datang ke Taman Ismail Marzuki. Saya terus terang nih deg-degan nih. Kan ngebayangin guru gitu kan. Saya ingat waktu masih sekolah gitu ya. Bayangkan guru itu memang tidak bisa tidak ya sebagai teladan bagi muridnya. Jadi saya kalau membayangkan guru itu image itu masih kuat kepala saya gitu, selama itu saya. Tapi kemudian saya memilih teater sebagai jalan hidup, boleh dibilang gitu. Saya membayangkan juga apa yang saya dapat di bangku sekolah itu ternyata jadi bahan dasar bagaimana teater yang saya hidupkan itu tergemakan gitu loh, apa yang menjadi pesan-pesan intinya. Artinya kemudian bahwa teater dan pendidikan tidak bisa lepas sesungguhnya. Sebagaimana teater itu juga adalah kebutuhan fitrah manusia. Kebutuhan fitrah manusia mau nggak mau dia dibutuhkan, mau nggak mau dia memang sudah ada dalam diri kita. Ketika kita lahir sebagai anak, kemudian sebagai warga, kemudian sebagai katakanlah guru gitu ya, sebagai murid, itu kan peran. Nah, saya kemudian ingat ketika saya bekerja di Federasi Teater Indonesia, guru atau sekolah itu kemudian menjadi juga katakanlah satu komunitas yang tidak bisa tidak dia harus kembali dikenalkan oleh teater, atau katakanlah diberi tahu lagi bahwa teater itu tidak bisa lepas dari pendidikan itu. Sebagaimana kemudian aktor ya adalah juga guru sesungguhnya, atau katakanlah guru yang kreatif itu kami selalu membayangkannya adalah sebagaimana seorang aktor. Aktor di atas panggung ya dia mesti baik tubuhnya, pikirannya, hatinya, kemudian dia bagaimana dia mampu mengartikulasikannya dengan baik, dan bagaimana dia tidak boleh membuat penonton itu ngantuk atau membosankan. Dan jadi sama aja bagaimana guru gitu ya di depan kelas tidak boleh perannya apalagi atau dirinya itu hilang fokus dari muridnya. Nah untuk itu agak lama saya bekerja dengan Radar, dengan Pak Pasli Jalan waktu itu membuat pelatihan teater untuk guru selama 1 minggu, 2 minggu gitu. Karena kami yakin bahwa ya guru kreatif adalah aktor. Ketika dia baik gitu ya di depan publik, sesungguhnya dia adalah aktor. Atau sebaliknya juga aktor yang baik sesungguhnya juga adalah guru gitu bagi masyarakatnya. Jadi kalau selama ini stigmanya katakanlah teater itu satu kumpulan yang eksklusif, satu kumpulan yang hanya bisa dilihat, dinikmati oleh penonton yang terbatas. Menurut saya itu perlu kita mulai bongkar ini. Karena teater ada dalam diri kita. Itu kan mungkin karena masuknya modernisme, teater seolah hanya di atas panggung, seolah hanya di panggung Tosnio, padahal dia hidup di masyarakat. Jadi kalau teater kemudian dilatih di sekolah atau di kampung-kampung, saya kira itu sejatinya dia menjadi laboratorium sosial. Katakanlah dia sejatinya bisa melakukan juga perubahan sosial. Dan pada pendidikan dia bisa menguatkan proses pendidikan atau pembelajaran murid-murid. Tapi faktanya teman-teman sekalian atau bapak-bapak ibu guru yang kemudian juga menjadi kegelisahan di Dewan Kesenian Jakarta di 2 tahun yang lalu kita
ya katakanlah semacam buat FGD gitu ya, berkumpul dengan guru-guru seni budaya di Jakarta, walaupun waktu itu lewat Zoom. Secara statistik sangat minim sekali guru yang melatih teater atau mampu menjadikan seni katakanlah itu sebagai media pembelajaran. Katakanlah dari 240 SMP waktu itu saya masih ingat di Jakarta, itu hanya 4 atau 5 yang dia pernah bersinggungan dengan teater seperti ini gitu loh. Itu di Jakarta, jadi saya gelisah sekali gitu loh. Karena pada saat yang bersamaan kurikulum teater sudah masuk kan ya, kalau nggak salah ya, dalam buku itu. Nah untuk itu kenapa saya begitu bersemangatnya katakanlah Dewan Kesenian dalam hal ini Komite Teater mendorong ini, tentunya juga ya bapak-bapak ibu guru bisa mengambil manfaat dari pelatihan-pelatihan teater yang tidak lagi dilihat hanya sebagai pertunjukan ya, tapi sebagai sebuah proses dapur atau katakanlah bengkel penguatan kapasitas atau penguatan karakter dan seterusnya. Itu bagaimana kita melihat lagi itu penting dan harus ada di setiap sekolah. Di Jakarta ada banyak festival teater pelajar, tetapi susah sekali pelatih-pelatih dari luar itu masuk bisa setara dengan katakanlah guru gitu ya di sekolahnya. Katakanlah setara dalam pengertian bagaimana dia juga sama ya punya hak, punya kewajiban gitu ya. Atau sebaliknya mungkin guru-guru bagaimana melihat kurikulum yang ada di buku itu bisa juga membuka dirinya untuk bisa juga masuk ke dalamnya katakanlah orang-orang yang memang profesional bisa workshop, mungkin short course atau apa gitu ya, itu bisa juga melihat kurikulum itu secara praktikal itu mudah disampaikan ke murid-murid. Saya jadi serius banget ya. 2 SKS. Campur curhat sama ini di nostalgia gitu loh. Iya, 2 SKS. Tapi sekali lagi saya apresiasi sekali ini teman saya yang sudah lama nggak bertemu lagi, dan apalagi anak nakal satu itu dari road trip saudara Sil gitu loh. Ternyata dia sangat berdekatan juga dengan di sekolah, dan saya mengapresiasi betul bahwa teaternya tidak sendiri, teaternya juga dibangun di masyarakat dan juga dibangun tentunya di komunitas-komunitas pelajar sekolah. Nah, itu yang harus dilakukan juga oleh teman-teman teater yang selama ini ya kebanyakan sendiri-sendiri gitu. Dan terus terang kami tidak bisa sendiri, dan kita semua tidak bisa sendiri. Terima kasih dari saya. Selamat untuk Hari Guru Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.